Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Kalau hari ini kita masih bisa bersama-sama belajar akan firman Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk semakin memperbaharui akan cara berpikir kita, karakter kita, iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, inilah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada saat ini, kami ingin bersehati datang ke hadapan Tuhan. Kami ingin menaikkan syukur kepada Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Karena kasih dan berkat Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kamilah, sehingga setiap kami tetap bisa ada hingga saat ini. Kami tetap bisa memiliki kesehatan tubuh yang baik. Kami tetap bisa berkumpul bersama meskipun secara online. Ini adalah hal yang patut kami syukuri karena kebaikan Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami tahu kami ini sangat lemah dan kami rentang untuk teralihkan ketika kami akan belajar akan firman Tuhan. Kami membutuhkan hikmat Tuhan untuk menolong kami. Inilah telinga, hati dan pikiran kami yang kami bawa kepada Tuhan. Untuk Tuhan fokuskan, untuk Tuhan taklukkan di bawah otoritas kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih, saya yakin setiap kita tahu apa ini bukan? Kebetulan ada apa namanya? Merek simbol GKI. Nah, apa ini? Saya jelas tidak sedang bermain sulap. Ya, ini adalah sebuah gelas, sebuah benda yang diciptakan sedemikian rupa yang memudahkan setiap kita bisa memegang hanya dengan satu tangan, dan juga diciptakan atau didesain dengan sedemikian rupa sehingga model atau permukaan dari gelas itu, apapun bentuk dari gelas itu, akan sesuai dan pas ketika kita minum dan masukkan ke dalam mulut kita. Contoh, nah, saya sudah minum. Wow, segar, enak rasanya. Inilah gelas. Bisa bermanfaat, bisa berguna sesuai dengan fungsinya karena saya sudah isi air. Entah ini gelas mau diisi dengan susu kah, mau diisi dengan wine atau anggur kah, mau diisi dengan kopi dalgona kah, terserah. Yang penting wadah ini akan berfungsi sesuai dengan kegunaannya. Tentu alangkah cetarnya, alangkah aneh tapi nyata ketika kita menggunakan wadah-wadah untuk minum selain daripada gelas apapun sebutannya, mau muka, mau apa lagi namanya, keramik dan lain-lain lah. Yang penting selain daripada yang namanya gelas. Misalnya, memang wadah, anggap ini rice cooker, saudara-saudara. Wadah ini kita memang bisa gunakan untuk minum. Ataupun misalnya teko air, tetap bisa kita pakai juga untuk minum kan, bukan hanya gelas. Tetapi jika kita menggunakan wadah-wadah selain gelas, cobalah. Misalnya kita gunakan baskom, ember untuk minum air. Betapa repotnya bukan? Kita harus minum dengan memegang, dengan dua tangan memegang wadah yang akan kita minum. Belum lagi kalau misalnya berat. Kebetulan teko ini bisa saya angkat dengan satu tangan karena airnya sedikit. Nah misalnya airnya full, saya harus memegang
dengan dua tangan, misalnya ember juga, baskom juga, entah itu wajan yang kita gunakan untuk kita minum. Ketika saya pakai wadah itu untuk minum, saya bisa minum. Tetapi apakah pas sesuai kegunaannya? Bisa bermanfaat enggak? Bermanfaat sih memang, oke minum, tapi kemudian semua muncrat ke wajah. Wajah kita menjadi basah, bukan hanya wajah, mungkin rambut kita ketika kita angkat ember minum, rambut kita, kepala kita, muka kita yang duluan basah sebelum kita minum air. Nah, inilah fungsi gelas. Nah, ketika gelas itu kita isi dengan hal-hal yang tidak semestinya, bukan isi dengan air yang untuk kita minum, bukan isi dengan jus, bukan isi dengan kopi untuk kita minum, bukan isi dengan teh manis atau teh tawar yang untuk kita minum. Tapi misalnya kita isi gelas ini dengan pisau, atau misalnya kita isi gelas ini dengan obeng, atau dengan paku, atau misalnya dengan batu-batu kah, tanah kah, pasir kah, pasti gelas itu tidak berfungsi lagi sebagai gelas, bukan? Gelas itu akan lama-lama menjadi tergores karena pisau di dalamnya kita taruh, kita pas begini, teraduk-aduk, atau paku yang di dalamnya pasti lama-lama tergores dan lama-lama gelas ini bisa rusak atau pecah, bukan? Dan juga saya yakin ketika saya menawarkan minuman kepada Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu melihat dengan jelas saya mengeluarkan, kebetulan gelas itu mungkin terletak di meja sedang diisi dengan pisau, obeng, batu, tanah atau pasir, lalu saya sedang segera mengeluarkan, karena Bapak Ibu saya akan suguhi atau saya akan tawarkan minuman, saya keluarkan semuanya dari gelas itu, lalu misalnya saya isi dengan minuman yang paling enak, saya buatkan kopi dan saya tuangkan kopi yang sudah panas itu, yang mendidih itu, saya tuangkan ke dalam gelas yang saya sudah angkat, dan angkat batu-batunya, tangan, pisaunya. Apakah Bapak Ibu berani minum minuman tersebut seenak apapun minumannya? Menjadi pertanyaan, berani enggak Bapak Ibu minum akan gelas ini yang sebelumnya sudah diisi dengan benda-benda yang kotor, yang tidak semestinya ada di dalam gelas ini? Karena kita tahu gelas ini berfungsi, bermanfaat untuk minum, bukan? Saya yakin pasti Bapak Ibu nggak akan mau minum. Dan mungkin supaya saya nggak tersinggung, pas mungkin ketika saya permisi atau izin sebentar akan menerima telepon, saya keluar dari ruangan dan menerima telepon, pasti akan dengan segala cara Bapak Ibu akan berusaha untuk bagaimana membuang, atau ya setidaknya ya buang kemana gitu lah, buang sedikit aja, jadi seakan-akan sudah minum padahal nggak minum. Ya supaya saya nggak tersinggung, jadi karena takut saya marah karena menolak tawaran minuman saya, jadi ya dengan segala cara akan dilakukan. Nah, kalau kita umpamakan gelas ini adalah otak atau pikiran kita, seperti yang saya jelaskan, kalau kita isi dengan hal-hal yang berguna dan sesuai dengan manfaat gelas ini, maka kita minum. Kalau kita isi tadi dengan hal-hal yang tidak semestinya, pisau, paku, obeng, tang, tidak akan berfungsi, bukan? Nah, menjadi pertanyaan terkait penggambaran jika gelas ini adalah otak atau pikiran kita. Apa yang kita isi selama ini di dalam otak dan pikiran kita? Mari saya mengajak setiap kita dengarkan firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera
menyertai kamu. Saudara-saudara, di Kamis di minggu lalu kita sudah merenungkan firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6 dan 7, di mana secara singkat saya akan memberikan penjelasan ulang, di mana Paulus memerintahkan jemaat di Filipi pada masa itu yang sedang bergumul, mengalami banyak masalah pada saat itu. Mereka harus berhadapan dengan penganiayaan terkait dengan iman mereka. Mereka juga kemudian harus diperhadapkan kepada Euodia dan Sintike yang bertikai atau bertengkar dan menyebabkan perpecahan, dan kemudian akibatnya itu juga berefek kepada perilaku mereka. Namun kemudian Paulus memerintahkan supaya stop takut, stop cemas, stop stres, balik kepada Tuhan, geser kembali fokusmu, jangan fokus kepada masalah yang sedang dialami, tapi fokuslah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan hasilnya yang bisa dirasakan yaitu damai sejahtera Kristus, yang berarti Kristus hadir bersama-sama dengan mereka di dalam pergumulan dan tantangan kehidupan yang mereka alami pada masa itu. Nah, kemudian Paulus juga pada saat ini melalui firman Tuhan kembali mengingatkan setiap kita di dalam ayat 8-9 dan memerintahkan hal yang berikut. Kalau yang lalu hal yang ayat 6-7 yaitu perintahkan ayo balik, fokus kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Nah, hari ini di ayat 8-9 Paulus memerintahkan untuk fokuslah, untuk pikirkan, praktekkan sikap atau perilaku yang baik dalam sebuah komunitas Kristen. Nah, untuk dapat memiliki perilaku atau sikap yang baik, maka tentu akan terkait dengan pikiran, bukan? Apa yang akan kita isi di otak kita? Kita sudah tahu otak diisi dengan apa, itu menghasilkan, terpancar, terpraktek, terwujud nyatakan melalui sikap atau perilaku kita. Terkait dengan kata pikirkan, maka ini adalah sebuah tindakan yang terus-menerus dilakukan. Jadi kata pikirkanlah di dalam ayat 8 bukan hanya sekedar pikirkan, selesai, enggak. Pikirkan itu berarti renungkan. Pikirkan untuk laksanakan supaya mencapai tujuan, memiliki sikap atau perilaku yang baik. Jadi bukan hanya satu kali dilakukan, udah capek, stop. Nanti berikut kalau saya ada mood baru saya lakukan, tidak. Tapi dia katakan pikirkan di sini sama dengan berarti sebuah tindakan yang dilakukan secara terus-menerus di dalam kehidupan kita untuk kita praktekkan. Apa yang akan dipraktekkan? Kemarin sudah disebut di dalam ayat 8, yaitu ada 8 hal yang disebutkan, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jadi ini yang harus dipikirkan. Ini yang harus betul-betul setiap saat terus-menerus dipikirkan dan dipraktekkan untuk dilaksanakan. Setelah kita memikirkan atau disuruh mempraktekkan ke semua hal, bukan berarti kita sudah selesai. Kita sudah, saya sudah lulus karena saya sudah merenungkan, saya sudah memikirkan, dan saya sudah mempraktekkan. Belum selesai. Tentu kita akan bertanya, firman Tuhan mengatakan 8 hal ini kita harus pikirkan, kita harus praktekkan, kita harus wujud nyatakan, bukan hanya sekedar teori, kita harus praktekkan. Tentu menjadi pertanyaan, apa standarnya, apa patokannya? Semua hal-hal yang disebut baik itu standarnya apa? Dikatakan bahwa semua yang benar kita harus pikirkan, kita harus laksanakan. Apa sih standar semua yang benar itu? Apa sih semua yang mulia itu? Apa standarnya? Lalu apa standarnya dengan semua yang adil? Apa patokannya? Semua yang suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa patokannya semua itu? Apa standarnya? Standarnya
disebutkan di dalam ayat 9, yaitu meneladani hidup Paulus. Paulus yang sudah meneladani akan Kristus di dalam kehidupannya. Paulus sudah meneladani kerendahan hati Kristus yang meninggalkan zona nyamannya untuk datang ke dunia, menderita, dianiaya demi menyelamatkan manusia, dan karya kayu salib yang besar. Itulah kasih Kristus, dan itulah yang Paulus lakukan, meneladani akan Kristus yang diyakininya. Saya akan membacakan Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, yang berarti pada diri Paulus, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Lakukan. Kamu sudah lihat kehidupan Paulus, kamu sudah lihat keadaan dirinya, ketidaknyamanan dia. Dia sedang dipenjara. Di penjara itu tidak ada AC, tidak ada TV, apalagi handphone. Jadi kondisi di penjara itu betul-betul sesuatu yang kondisi yang tidak nyaman pada saat itu. Bukan seperti penjara pada masa ini, walaupun memang tidak nyaman juga. Tetapi pada waktu itu di zaman Romawi, kita tahu orang Romawi sangat kejam ya ketika dalam istilahnya memenjarakan orang, bukan di tempat yang nyaman, tapi betul-betul tempat yang lembab, bau, nggak enak, bisa kedinginan atau kepanasan. Nah, itulah kondisi Paulus yang sangat tidak nyaman. Tetapi dalam kondisi itu, Paulus tetap bisa memuliakan Tuhan. Paulus tetap bisa taat kepada Tuhan. Luar biasa Paulus ini. Dan bahkan dia bisa menyatakan di dalam Filipi 1 ayat 21, meskipun selalu dalam berada kondisi yang tidak nyaman, dia bisa menyatakan dengan luar biasa, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah praktek nyata yang dilakukan oleh Paulus yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Paulus bukan seorang yang ibarat pepatah yang mengatakan tong kosong yang bunyinya nyaring, atau Paulus juga bukan seorang yang hanya bisa berteori dan tidak bisa praktekkan. Tidak seperti itu. Kita bisa melihat dengan jelas di surat yang ditulis oleh Paulus di Filipi, Paulus tetap mempunyai hati mengasihi jemaatnya, peduli kepada jemaatnya. Jemaatnya sedang mengalami masalah, dia peduli, padahal dia sendiri sedang tidak enak. Kalau kita secara normal, boro-boro pikirkan dia, gua sendiri sedang sengsara saat ini, ngapain saya harus pusing dia, biarlah orang lain yang mikirin dia. Nah inilah, tapi berbeda dengan Paulus. Dan itu kembali dia bisa begini karena di dalam pikirannya, di dalam hatinya, Kristus adalah teladan hidupnya. Sama Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu Paulus sudah sangat mengalami penyertaan kekuatan Kristus di dalam hidupnya. Paulus betul-betul bisa merasakan kehadiran damai sejahtera yang sejati, kehadiran Kristus bersama dengan dia. Nah, saudara-saudara, suatu ketika ada sebuah keluarga yang ingin mengajari anak kembarnya laki-laki dengan sebuah pelajaran hidup tentang memiliki sikap atau perilaku yang baik. Dia ingin tahu. Sejam kemudian, orang tua itu balik untuk menjemput kedua anaknya di tempat yang berbeda. Ketika sampai ke tempat dan ruang di mana anak pertama itu berada, orang tua ini melihat anaknya itu duduk di sudut dari ruangan itu dan hanya bengong gitu, santai duduknya, karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya melihat sekelilingnya, melihat ke atas, ke atap, dan hanya bisa melihat sembari terus menutup hidungnya karena kotoran kuda yang sangat bau dalam ruangan itu. Itu yang dia lakukan, duduk di sudut, tutup hidung, sambil lihat terus bototin kiri kanan. Tunggu sampai 1 jam berlalu. Setelah dijemput kuda, orang tua itu kemudian samperin atau jemput anak yang kedua.
Nah, mereka melihat anak yang kedua ini masih belum selesai, sedang proses membersihkan ruangan itu. Anak itu terlihat mengambil perlengkapan, mengambil skop untuk bagaimana mengangkat kotoran kuda itu, menyingkirkan kotoran kuda itu, dan berusaha membersihkan, sedang proses membersihkan ruangan itu. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, jika kita adalah anak itu, mana yang menjadi sikap kita? Anak di ruangan yang pertama, yang hanya duduk diam aja, tutup hidung karena bau, tunggu jam dijemput. Mungkin anak itu berpikir, alamak, kok papa mama tempatkan saya di ruangan yang bau begini. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Syukur-syukur dikasih TV untuk nonton gitu ya. Apa yang bisa aku lakukan? Saya tidak punya kekuatan. Kotoran kuda itu banyak banget, bau banget, tidak ada lagi masker untuk tutup. Apakah mungkin kita bersikap atau bertindak, yaitu duduk saja, tahan dengan bau yang busuk itu? Atau kita adalah anak yang kedua yang memiliki sikap atau tindakan spontan langsung membersihkan, menyekop, bagaimana mengangkat sampah itu, memindahkan keluar supaya tidak bau ruangan dan juga enak ketika dia melihat ruangan bersih. Yang mana menjadi sikap atau tindakan kita? Bapak yang katakan dalam Tuhan, firman Tuhan kembali menegaskan, memerintahkan setiap kita miliki sikap, perilaku yang baik dalam kehidupan. Untuk bisa memiliki sikap atau perilaku yang baik, harus terkait dengan pikiran. Apa yang kita isi dalam pikiran kita. Dan firman Tuhan juga mengingatkan terus-menerus, jangan menyerah untuk selalu isi pikiran dengan hal-hal yang baik. Seperti gelas yang tadi saya jelaskan, saya kasih contoh di awal tadi, di mana gelas ini bisa berfungsi sebagai gelas, sebagai wadah untuk minum jika dia diisi dengan hal-hal yang baik, dengan barang yang berguna, dengan air, dengan jus, dengan susu. Tetapi gelas ini menjadi tidak bermanfaat, rusak, pecah, kotor jika diisi dengan yang tidak semestinya, dengan barang-barang, benda-benda yang tidak semestinya. Kalau kita isi dengan pisau, obeng, tidak bermanfaat lagi, bukan gelas ini. Nah, inilah penggambaran otak kita, perlunya kita isi dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang disebutkan dalam ayat 8, ke-8 hal. Kita tahu kita rentan cemas, kita adalah pribadi yang mudah takut, pikiran kita tidak bisa kontrol, seringkali memikirkan hal-hal yang jelek, itu seperti susah untuk melupakan sesuatu yang sangat tidak mengenakan dalam pikiran kita. Kita tahu inilah kelemahan kita. Terkadang sebagai orang tua, dan ini adalah wajar sebagai orang tua, namun ini kembali memperlihatkan kepada kita rentannya sifat kita. Mudahnya kita khawatir, mudah ketakutan, sehingga akibatnya mudah stres. Orang tua jika sudah jam 10 malam atau jam 11 malam atau jam 12 malam, anggota keluarganya belum komplit di rumah, apalagi ketika ditelepon, HP tidak diangkat dan kemudian ditelepon lagi, HP mati, apa yang terjadi? Sebagai orang tua pasti sudah pernah merasakan hal ini. Katanya dia akan pulang jam 10. Tadi dia sampaikan, dia izin, dia pamit sebelum dia keluar itu dia mengatakan saya akan pulang jam 11. Tapi kalau sampai sekarang belum pulang, kok HP-nya mati? Mulai
bercabang-cabang pikirannya. Waduh, ada apa ya kira-kira? Apakah dia dirampok? Atau apa yang terjadi dengan dia? Mungkin ada masalah di kendaraan yang dia pakai? Atau kebannya kempes atau bagaimana? Atau tiba-tiba dia sakit atau bagaimana? Atau dia sedang banyak pekerjaan di kantor? Apakah PR-nya belum selesai dikerjakan di rumah temannya? Dan sebagainya macam. Pikiran mulai kemana-mana, bukan? Inilah fakta. Keberadaan, kelemahan, kecemasan yang muncul. Biasanya juga ketika orang yang fisiknya sudah tidak berdaya, lemas ya, karena faktor umur, sehingga tidak bebas lagi beraktivitas. Mungkin sebelumnya dia bisa melakukan ini itu, bisa mengangkat air seember, bisa mengepel, mungkin dia bisa memasak, mungkin dia masih bisa mencuci baju, masih bisa ke pasar belanja. Tetapi karena faktor stamina, kekuatan tubuh, faktor umur juga, sehingga mengalami keterbatasan, dan akhirnya dia mulai sedih, mulai terbeban, mulai dalam pikirannya, saya tidak berguna lagi, saya kok menjadi beban ya bagi anggota keluarga saya. Dulunya saya masih bisa kuat untuk berdiri lama di dapur memasak. Dulunya saya masih bisa membantu mengangkat setidaknya jemuran yang sudah kering. Dulunya saya masih bisa setrika. Dulunya saya masih bisa belanja tanpa harus mengharapkan bantuan ditemani atau bantu diangkatkan. Dulunya dan dulunya. Yang pada akhirnya kita akan apa? Kita mengasihani diri kita sendiri, bukan? Aduh, kenapa saya nggak seperti si A, si B, si C, si D, dan sebagainya macam? Mengasihani diri. Belum lagi misalnya kalau diri kita yang pernah disakiti, diri kita yang pernah mengalami kekecewaan, akan lebih bermacam-macam lagi yang ada di otak kita. Ya, sudah nasib. Entah kapan bisa berubah nasibku ini. Orang lain, wah berbahagianya ya mereka. Harmonis. Kemana-mana sama-sama bisa bercengkrama. Orang tua dengan anak, wow. Seperti teman, seperti sahabat. Tidak seperti saya. Orang tua berantem tiap hari. Tidak ada keharmonisan. Kalau kemana-mana, papa di situ, mamanya jalan di situ, saya jalan sendiri. Betapa indahnya melihat keluarga yang bisa bergandengan tangan bersama. Orang tua atau papa mama bisa merangkul anaknya seperti seorang teman. Anak juga memperlakukan orang tuanya sebagai seorang teman. Nasib. Kenapa saya begini? Fakta, bukan? Ini yang kita alami. Saya pernah alami dan Bapak Ibu pasti juga pernah mengalami. Kita sampai kepada satu titik, kita mengasihani diri kita sendiri. Kita membandingkan dengan orang lain. Orang lain bisa hidup enak ya, harmonis ya. Kok mereka suami istri bisa saling membantu ya. Anak dengan orang tua enak, nyaman ya. Tidak seperti saya, ribet, tiap hari mendengar ceramah kiri kanan, tiap hari mendengar ada aksi seru di antara orang tua, ada di antara anak, istilahnya saling, ya nggak tahu lah, skakmat di situ. Nah, saudara-saudara, balik, ganti model, jangan mengasihani diri kita sendiri. Karena itu akan merusak fisik kita. Tetapi ganti model. Bukan mengasihani diri sendiri, tapi berkata, semangatkan kepada diri kita sendiri apa yang harus kita lakukan. Bukan mengasihani diri, tapi apa yang harus saya lakukan sekarang, apa yang bisa saya lakukan. Tanya sama Tuhan, berdoa pada Tuhan.
ketika kita mengatakan kita tidak berdaya, kita masih bisa berdoa, bukan? Mendoakan orang lain. Mungkin Bapak Ibu bisa mendoakan saya, rekan-rekan pelayanan hamba Tuhan yang ada di gereja, mendoakan anggota keluarga kita yang sedang bergumul, atau teman-teman kita, sahabat kita, orang di sekeliling kita, anggota gereja, dan lain sebagainya macam. Berdoa itu adalah sebuah kegiatan yang baik. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita mempunyai firman Tuhan, bukan? Alkitab, handphone, bisa ada di dalamnya Alkitab, gampang sekarang. Baca firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin mengenal Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita punya HP, bukan? Bisa mungkin minta tolong anak atau cucu atau keponakan. Kalau misalnya kita tidak tahu menggunakan handphone, tanyakan, ajarin dong bagaimana cara menggunakan ini. Saya pengen bisa telepon teman saya, atau misalnya saya pengen bisa tanya kabar teman saya. Saya nggak tahu gunakan WhatsApp. Saya hanya bisa angkat telepon, halo, dan saya hanya bisa tekan tombol ke nomor tujuan. Udah selesai, tutup. Saya nggak bisa main chat. Saya tidak ngerti WA. Saya tidak ngerti bagaimana caranya mencari kontak-kontak itu. Ajarin saya. Ajarin saya untuk apa? Supaya saya bisa setidaknya menanyakan kabar, menelpon, bagaimana keadaannya. Saya bisa ditelepon bersama-sama dengan dia, mengajak dia berdoa. Ada hal yang bisa kita lakukan. Apalagi yang kita bisa lakukan ketika di saat kita merasa tidak berdaya? Stop mengasihani diri sendiri. Isi pikiran dengan hal yang positif. Dengarkan pujian. Setidaknya itu bisa menenangkan hati kita. Kalau tidak tahu lagi harus ngapain, berdirilah. Mungkin yang bisa kita lakukan yang ringan-ringan. Entah lap apa. Nah, sederhana mungkin bisa lipat baju, atau setidaknya mengajak anggota keluarga ngobrol, atau misalnya karena malas ngobrol, ya seperti yang saya sebutkan tadi, kita bisa berdoa, mendengarkan pujian, bisa membaca firman Tuhan. Jadi lakukan sesuatu yang positif, yang bermanfaat bagi setiap kita. Biar Tuhan menolong kita untuk tetap kita berjuang. Jangan menyerah, jangan putus asa, untuk selalu mengisi pikiran kita dengan semua hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik yang meneladani akan Kristus. Yesus Kristus sudah memberikan teladan hidup yang luar biasa bagi setiap kita, dan saya setiap kita sudah tahu bagaimana pengorbanan kasih Kristus yang luar biasa bagi setiap kita. Dia mengatakan dia akan memberikan damai sejahtera. Allah akan menyertai kita. Ini yang menjadi pegangan kita, jaminan kita. Minta Tuhan menolong kita. Kita sama-sama cayo untuk bersama-sama belajar terus. Kita bisa menyuruh teman kita, saudara seiman kita, sahabat kita, bantu dong doakan saya. Saya rindu saya juga bisa belajar memiliki pikiran yang positif, bisa mengisi otak saya dengan hal-hal yang baik seperti yang dikatakan firman Tuhan, semua yang baik, semua yang ada, semua yang manis dengar, semua yang patut dipuji, semua hal-hal yang meneladani Kristus. Itu intinya. Doakan saya rindu memiliki pikiran yang baik sehingga itu bisa juga berdampak kepada sikap saya, perilaku saya. Jangan karena pikiran saya sedang berisi hal-hal yang mengecewakan, mengakibatkan saya kemudian juga menjadi sensitif, saya menjadi jengkel kepada orang, saya menjadi kepahitan, tidak bisa, istilah dalam arti tidak mau melihat dia. Bukti bukan hal-hal yang tidak baik kita isi, itu yang menghasilkan terkait dengan sikap perilaku kita. Yang mana kita mau? Kita mau menjadi orang yang tetap menjadi berkat bagi sesama kita, karena kita sudah mengisi pikiran kita dengan hal yang baik dan sikap kita, perilaku kita pun disenangi, atau kita menjadi orang yang mengisi pikiran dengan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak baik yang berimbas pada sikap perilaku sehari-harinya, dan akhirnya apa? Dia menjadi batu sandungan, tidak menjadi berkat. Yang mana kita mau? Kembali Tuhan mau kita
pikirkanlah, praktekkanlah untuk memiliki sikap yang positif untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan menyertai dan memperlengkapi setiap kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami pentingnya kami mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang baik. Karena kami ingin juga kami bisa memiliki sikap perilaku yang baik yang meneladani Kristus, dan kami bisa menjadi berkat bagi sama kami. Kami akui Tuhan, kami terkadang lebih banyak kami tidak berdaya, lebih banyak kami gagal untuk mempraktekkan apa yang menjadi perintah firman Tuhan untuk kami selalu isi setiap saat, terus-menerus berusaha mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang baik. Kami sering gagal, kami mohon ampun Tuhan. Kami ingin belajar, Tuhan, tolong kami. Ya Tuhan, kami membutuhkan hikmat Tuhan. Kami tetap membutuhkan kasih Kristus di dalam hati kami. Kami tetap membutuhkan kehadiran Shalom, kehadiran Kristus di tengah-tengah pergumulan yang kami alami, yang seringkali berimbas kepada pikiran kami dan juga akhirnya pada sikap perilaku kami, sehingga kami seringkali tidak dapat menjadi berkat, tidak dapat menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar yang meneladani Kristus, supaya kami bisa mempunyai sikap atau perilaku yang baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami membutuhkan Allah, sumber damai sejahtera yang sejati itu, untuk menolong kami, mengingatkan kami, bersama dengan kami Tuhan, supaya kami mampu untuk selalu berusaha, untuk selalu terus-menerus di dalam mengisi otak kami, pikiran kami dengan semua hal yang bermanfaat, semua hal yang positif, semua hal yang meneladani akan kasih Kristus yang sudah dinyatakan secara konkret di dalam pelayanan Kristus ketika ada di dunia ini. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan, kami 100% sangat mudah cemas, kami mudah stres, kami mudah menjadi ragu kepada Tuhan, kami mudah mengomel, kami mudah kembali untuk selalu membenci, kami sulit untuk mengampuni. Tuhan, inilah kami. Kami tahu Tuhan itu tidak baik untuk kesehatan fisik kami, apalagi batin kami. Kami tahu kami rentan, tapi tolong kami Tuhan, untuk kami bisa kembali fokus kepada Tuhan ketika kami mulai cemas, ketika kami mulai takut, ketika kami mulai stres. Ingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, dalam pikiran kami, untuk kami segera bisa berbalik kepada Tuhan, menggeser fokus dari kecemasan kepada Tuhan, supaya kami kembali bisa dikuatkan. Kami juga ingin Tuhan supaya kami tidak mudah cemas, kami juga ingin belajar berjuang untuk mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang baik. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami selalu. Ya Tuhan, kami ingin bersama-sama berjuang, semakin hari semakin meneladani akan Kristus. Kami saat ini juga bersama-sama terus berdoa untuk pemulihan negara Indonesia, untuk juga perjuangan setiap jajaran pemerintah di berbagai negara di dalam penanggulangan pandemi wabah COVID ini. Tuhan anugerahkan kepada setiap mereka hikmat-Mu, kekuatan kesehatan, sehingga mereka bisa melakukan, memikirkan yang terbaik untuk warga negara yang ada di negara mereka masing-masing. Kami tetap mendoakan untuk Presiden Jokowi bersama jajarannya, Tuhan akan menolong mereka. Kami tetap bersehati mendoakan setiap masyarakat Indonesia juga bisa bersama-sama bekerja sama demi meminimkan, demi menurunkan angka penderita penyakit corona. Tuhan juga menolong, Tuhan menganugerahkan kepada setiap kami
dapat tetap memiliki mental yang baik. Kami tetap bisa menggunakan keadaan saat ini untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Tuhan tolong kami, dan kembali kami membutuhkan Allah sumber damai sejahtera yang sejati untuk menyertai kami, untuk memperlengkapi kami. Ya Tuhan, mungkin saat ini ada yang sedang bergumul dengan fisik mereka, ada yang sedang bergumul dengan anggota keluarga mereka, ada yang sedang bergumul dengan diri mereka sendiri, ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan, ada yang sedang bergumul dengan banyak hal yang kami sangat tahu. Tuhan sangat memahami isi hati setiap kami. Tuhan sangat memahami kelemahan kami. Tuhan sangat tahu ketika kami mulai tidak berdaya dan kami mulai lemah. Tuhan, kami sangat butuhkan Tuhan. Tolong kami. Ampunilah kami Tuhan. Karena kami tahu kami seringkali gagal dan gagal lagi. Tapi Tuhan tetap terus ingin kami kembali kepada Tuhan, kembali fokus kepada Tuhan, kembali mengisi pikiran kami supaya kami punya sikap yang baik. Ini yang Tuhan inginkan. Tolong kami Tuhan. Inilah doa penyerahan kami Tuhan. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan permohonan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Sampai ketemu lagi. Shalom.医治我受伤的心灵。
献上为活祭，奉献一生跟随。